Dan ternyata ada hal-hal yang kita bertanya-tanya yang pernah terjadi sama kita kayak pandemi dan lain-lain gitu, kok ternyata ada hubungannya nih dengan orang-orang di luar yang kita nggak kenal juga. Gue mau cerita, orang percaya nggak sih? Apa orang mikir gue gila kayak itu gimana? Nah sampai detik ini, kalau aku dengar suara gini, itu langsung kayak alert kayak gitu. Itu juga termasuk PTSD yang skala kecil nggak tuh? Halo guys, welcome back to POV Podcast on V. Ada Gautung Sinaga. Maria Andromeda. What's up guys? Kali ini kita akan ngebahas sesuatu ini ya, yang menarik atau nggak viral di media sosial. Benar sekali. Sebenarnya secara dunia ya, internasional, globally ya. Jauh banget kesannya dari kita ya. Iya, kalau kita bahas tentang kadang-kadang ini ya, tentang kemarin kita sempat ngebahas tentang apa nih? Lupa lo gue, lu jangan gituin gue. Ini ada child grooming sempat. Oh iya, benar. Bullying juga sempat juga. Abis itu rencana tahun baru. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Cuman karena memang ini viral di media sosial, teman-teman kayaknya menarik tuh untuk dibahas deh. Mohan. Ya. Hah? Mohan. Bukan. Siapa? Jangan. Katanya lagi viral. Bukan ya. Biar gue yang ngomong ya. Ini gak usah dikat, Ben aja ya. Oke, dia bernama Jeffrey Epstein. Wow, Jeffrey Epstein yang lagi rame yang banget lagi rame, ya. Padahal kejadian udah tahun 2010-an kan, udah lama kan? Iya, 2000-an, di awal tahun 2000-an. Itu pertama kali aku sempat nonton dokumenternya di Netflix. Itu menarik perhatian banget, cuman belum seheboh sekarang. Yes, karena sekarang tuh file-filenya udah dibuka oleh Amerika secara luas, jadi orang publik pun bisa ngakses, ya kan? Benar. Yang bikin menarik itu karena memang di kasus ini banyak bidang kepala negara atau enggak, termasuk kayak Prince Andrew, Bill Clinton, habis itu Bill Gates. Ada Prince of Arab juga ternyata di situ. Nama-nama mereka tersebut ya, disebut lah, tapi belum tentu mereka melakukan hal tersebut. Belum tentu involve secara langsung kan ya. Karena memang kasus ini terkait dengan child trafficking, wah banyak banget, pedophile, many more. Yes. Nah, untuk itu kita kedatangan Jeffrey Epstein. Bukan. Udah mati. Oh iya. Udah meninggal. Udah meninggal. Katanya sih dia tapi masih. udah lihat belum foto yang beredar? Apa foto yang mana? Bahwa dia tuh lagi di Israel, gondrong. Itu lagi, tapi nggak tahu apa foto itu. Ceritanya mungkin kayak AI atau enggak. Cuman katanya dia lagi di sana tuh masih hidup. Untuk itu kita kedatangan ahli AI. Yeay. Kita kedatangan psikolog yang pernah menangani Epstein. Bukan. Ibu Cindy Dwi Utami. Bu atau mbak atau kakak nih enaknya atau nyonya. Bebas aja. Bebas. Mrs. Tante. Madam? Boleh. Tante aja. Kan gue bebas. Kakak aja lah ya. Ya udah. Kak Cindy. Kak Cindy. Gimana kabarnya Kak Cindy? Baik. Jeffrey Epstein gimana kabarnya? Enggak, Jeffrey bukan. Epstein. Tapi Nggak Kak kenal Cindy saya. ngikutin Epstein nggak? Ngikutin lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Kan tadi udah disebutin nama Togi itu banyak banget ya di situ yang Terlibat. child trafficking, Iya. grooming, Pedophile. Terus kalau nggak salah ini aku pernah tahu, jadi ada satu model yang sempat jadi korban. Iya. Abis itu dia nggak lama lompat dari apartemennya ya, setelah berkunjung ke pulau itu. Terus ada juga satu lagi nih wanita yang berbeda, perempuan yang berbeda. Jadi pada masanya dia itu teriak-teriak di depan hotel. Dia ngomong kayak they eat humans gitu, teriak-teriak di videoin paparazzi. Dia tantrum kan gitu kan. Kayak episode aku nggak ngerti, manic gitu kan. Abis gitu nggak lama dia hilang. Begitu. Ada juga seorang korban itu mungkin setelah ini ya bertahun lewat, akhirnya dia bikin buku. Dia warga negara Australia kalau nggak salah. Akhirnya setelah dia mungkin speak up about the book, dia dikatakan bunuh diri. Cuma kan baik lagi kan, ini kan masih praterduga apakah dia bunuh diri atau nggak, mungkin dia dibunuh, masih nggak tahu. Cuman yang kita mau bahas ini terkait dengan mungkin para korban ini ya, efek dari dampaknya ya, dampak dari trauma para korban ini. Menurut Kak Cindy itu besar nggak sih ketika mereka mengalami mungkin kekerasan sexually atau enggak verbally dalam kasus Jeffrey Epstein kayak ini, Mbak? Oke. Udah berat pasti ya? Berat ya? Berat ya? Jarang-jarang nih. Gitu. Iya, jarang-jarang nih. Oke, ini ketawa karena saking nggak percaya dengan masifnya ya, dengan kejahatan yang sangat masif gitu. Sekaligus nggak percaya bahwa ternyata
informasi-informasi yang ada yang keluar dari DOJ-nya Amerika itu ternyata banyak memvalidasi hal-hal yang selama ini kita pikir rumor gitu. Makanya Mbak Maria bilang kan bahwa kita pikir nih kayaknya jauh tapi kok dekat gitu. Gue pikir gue cuma satu titik di dunia yang apa yang terjadi di luar sana nggak ngefek sama gue, ternyata ngefek gitu. Dan ternyata ada hal-hal yang kita bertanya-tanya yang pernah terjadi sama kita kayak pandemi dan lain-lain gitu, kok ternyata ada hubungannya nih dengan orang-orang di luar yang kita nggak kenal juga. Mereka itu siapa gitu. Jadi dari situ aja buat kita sendiri kita sudah cukup jadi pengalaman yang traumatik ya sebetulnya ya dengan informasi yang ada ini. Itu satu. Apalagi korban yang ternyata ada di dalamnya. Gitu. Kalau nggak salah yang warga negara Australia itu Virginia Giuffre ya. Giuffre. Dia yang pertama kali bikin legal action kan ke Jeffrey Epstein yang bareng-bareng sama korban yang lain. Dia itu leadernya. Ini contoh aja nih yang Virginia Giuffre itu. Aku pernah lihat, aku lupa ya ngelihat di mana sih. Apakah aku juga lupa nih apakah dokumenter di Netflix itu yang aku tonton atau gimana, tapi memang ketika dia ngomong itu sangat terstruktur gitu ya, tampak sangat tenang, tapi ternyata begitu sebelum dia meninggal kemarin tahun lalu tuh ya, tahun lalu kalau nggak salah, kayaknya baru meninggalnya baru, about a year, 2 years ago, termasuk baru sih kok setahun 2 tahun. Jadi masih dalam proses litigation, nggak lama setelah proses itunya ya, litigasinya itu katanya memang dia depresi, terus kemudian punya substance problems gitu. Nah itu kan sebetulnya adalah respon dari trauma yang dialami. Kalau nggak salah Virginia Giuffre itu 16 ya. When she was underage lah intinya. Underage gitu. Jadi bayangkan ada seorang anak yang sedang tumbuh gitu, terus kemudian anak-anak usia 15 tahun, 16 tahun itu kan transisi ya dari masa remaja gitu sebetulnya, dan dia berpikir bahwa dia sudah dewasa gitu dan dia bisa handle dunia orang dewasa gitu. Dan ternyata di dalamnya adalah orang-orang ya yang memang sakit gitu, predatory gitu ya, punya perilaku yang predatory, terus kemudian juga punya target-target yang sebetulnya di luar dari perilaku itu sendiri gitu, yang sangat masif, besar, yang kemudian mempertemukan dia dengan orang-orang yang dia tahu punya kuasa yang besar gitu. Dari situ juga kita lihat udah ada jomplang nih. Satu dari usia gitu, kematangan tuh dia berarti sudah ada di bawah kuasa orang dewasa. Kemudian yang kedua dari segi status, dan kita nggak kebayang ya kalau kita bisa ketemu sama orang-orang seperti itu, orang-orang besar seperti itu. Aku ngelihat Mbak Maria sama Mas Togi aja, sama Bang Togi aja kayaknya gue udah starstruck gitu, apalagi ketemu sama orang-orang kayak gitu. Itu jipernya tuh seperti apa gitu. Dan pada saat itu mungkin ada rasa terancam dan lain-lain yang kemudian nggak bisa terekspresikan karena sudah kadung ada di situ. Berada di situ pada momen itu aja sudah traumatik gitu. Bagaimana dia harus handle itu, berusaha, berupaya, berpikir bahwa ini oke, padahal tidak oke gitu ya. Terus harus beradaptasi dengan tantangan yang ada, kalau enggak mungkin ada ancaman-ancaman. Dan setelah itu tentu hidupnya akan selalu terancam kan. Tapi ada nggak sih feeling ketika memang tiba-tiba nih ya, dia datengin ke sebuah pulau, kayaknya awalnya pasti yang seru banget nih gini-gini, kayaknya orang kayanya kayaknya akan intinya kasih kita apa aja kayak gitu kan, berawal kan pasti senang dong. Ditambah lagi dilihat tamunya nih, entah itu Prince Andrew, yang terkenal betul, kayaknya kayak gue spesial gitu ya. Dan sebetulnya kan memang grooming itu di awal memang selalu dikasih tahu bahwa you are spesial gitu, bahwa kamu beda dari anak-anak remaja yang lain. Dan kalau nggak salah dijanjiinnya cuma mijit nanti dapat duit gitu kan, berarti juga memanfaatkan kemiskinan gitu. Mungkin ya pada saat itu gitu, mungkin di awal-awal ada, tapi kan kalau memang ini remaja normal, dia pasti sudah mampu assessing gitu sejauh mana ini sebetulnya boleh atau tidak, wajar atau tidak gitu. Nah pada saat itu mungkin sebetulnya sudah bisa. Nah setelah dari situ dia tahu betapa berbahayanya gitu ya kalau misalnya hal ini sampai keluar. Nah bayangkan seseorang yang keluar dari suatu situasi dan dia memegang rahasia gitu. Susah sekali tuh ya. Betul. Dan tahu bahwa
ada hal-hal yang bisa terjadi sama dia yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin untouchables, Iya. gitu. Agree. Iya. Jadi ada di dalam situasi yang mengancam terus-menerus. Dan tekanan. Yes, dan tekanan, dan otaknya itu kan pasti akan selalu, kalau kita kayak merasa bahwa gue diperhatikan terus-menerus gitu, diawasi, gue nggak boleh salah ngomong gitu ya. Ada atau tidaknya intimidasi secara langsung itu kan pasti akan membuat kita akan selalu hyper aware gitu. Bisa gila nggak sih akhirnya? Ya bisa. Hyper aware itu kan sebetulnya gini. Was-was terus lah ya. Was-was terus itu bukan emosi yang harusnya, reaksi emosi yang seharusnya ada setiap saat gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa diawasi terus-menerus oleh sesuatu yang untouchables, dia tidak terlihat gitu, tapi dia bisa melakukan gitu ya. Dan ini adalah sebuah rahasia yang sangat besar gitu. Dan gue orang biasa, itu ada terus, dan itu akan memicu sebuah ya ketidakseimbangan. Semuanya ya, biologis, psikologis, ngefek tuh ke semua aspek ya, ke semua aspek, dan jadi sangat masuk akal ketika jadi depresi, ada substance abuse, karena kan kita akan selalu berusaha untuk mencari balance ya di dalam diri kita, tapi balance itu tidak pernah bisa ketemu gitu, karena kita selalu hyper aware dengan apa yang kita lakukan. Terus kemudian juga ada hopelessness, karena melawan orang kuat itu kan sangat itu bertahun-tahun kan proses hukumnya itu, dan di awal-awal pasti akan di mock gitu. Benar-benar. Dan pasti juga ini juga ya, maksud gini, in a way dia melawan seorang giant lah bisa dibilang, ngerti nggak? Abis itu pasti tadi tentang pasti feelingnya pun juga kayak ketakutan, abis itu cemas, kayak am I being watching, kayak lama-lama kayak ini gue gila atau apa ya, gini-gini. Padahal sebenarnya dia nggak being watch, tapi karena memang hyperware tadi si itu korbannya itu berpikir bahwa gue mau cerita, orang percaya nggak sih? Apa orang mikir gue gila kayak itu gimana? Karena apaan? Ya gimana caranya kan supaya informasi ini nggak keluar kan? Nah kini disuruhin terus tuh si korban-korbannya tuh disusukin. Dan kemudian melihat denials yang terus-menerus ada di TV gitu ya, atau ada di media gitu, yang mereka punya akses untuk melakukan, kayak yang Prince Andrew yang terakhir di BBC itu gitu ya. Terus kemudian para orang-orang itu punya akses kan to the media gitu, sementara dia nggak. Kalau nggak salah sebelumnya juga ada yang transgender, itu udah tahun jauh banget. Itu dia juga pernah melaporkan itu, dia model. Terus tapi waktu itu belum itu ya, yang wokeness itu belum sampai kayak sekarang ya. Jadi itu habis aja tuh dihabiskan juga kepada Epstein gitu. Kalau nggak salah sebelum Epstein yang pertama masuk gitu. Nah jadi itu kan adalah risiko yang harus dihadapi, bahwa ini ada tembok yang sangat tebal yang harus gue tabrak gitu, yang mungkin gue nggak bisa. Jadi bayangkan hyper awareness, cemas yang terus menerus, terus kemudian hopelessness, terus kemudian capeknya gitu, harus melakukan proses-proses administratif hukum aja. Kita ngurusin tilang aja tuh capek banget. Dampak fisiknya begitu kali recalling all the moments kali ya. Jadi dia karena inget terus harus ngelewatin proses hukum, kan dia harus cerita lagi. Betul. Cerita, terus kemudian meluangkan waktu. Hidupnya mungkin banyak yang tertunda. Ditambah gitu. lagi juga orang being judgmental. Terus habis itu bisa dibilang proofnya kuat atau tidak. Akhirnya orang baik lagi kan, yang kasus yang ini yang lagi hit sekarang juga, bukti nggak kuat. Apakah orang ini telling the truth atau enggak? Yes, pasti akan di-challenge. Dan yang men-challenge itu adalah, kalau nggak, si Epstein tuh nuntut balik nggak sih ke para korban yang ini? Ada tuntutan balik nggak? Intinya sih dia denial untuk hal-hal tersebut lah. Tapi nggak ada retaliation yang nggak ada. Cuman itu dia. Memang back again, ketika si korban-korbannya untuk pengen mengungkap ke publik, memang the power media langsung di-cut juga sama mereka. Baik lagi, kenapa dia hold ini? Mungkin dia punya kartu as dengan si orang-orang yang efek terhadap media juga. Kan di situ kan ada Bill Gates yang di situ. Kan tinggal one call away. Lu bantu gue dong gini-gini. Kalau seni apa nih, ada video nih keluar, udah tuh ditutup tuh semua media platform. Iya, gitu. Dan betapa putus asanya kita ya kalau kita jadi dia. Stress. Gitu. Stres.
Tapi kalau ngomongin tentang traumanya itu, ada nggak sih mungkin beberapa korban itu yang mungkin traumanya kelihatan secara jelas, secara gamblang, atau mungkin ada yang kelihatan, mungkin ada yang nggak Gesture. kelihatan, tersembunyi aja gitu? Ada. Beda-beda berarti ya? Beda-beda. Jadi respon trauma itu, kalau kita ngomong trauma ya dalam psikologi itu ada yang jangka pendek, jadi sebetulnya belum dibilang trauma, jadi masih reaksi stres akut gitu. Oke. Itu kalau misalnya ada sesuatu yang baru terjadi. Ada level-levelnya. Ada. Jadi kita kalau ngomong tuh adalah kalau trauma itu durasi. Oke. Gitu. Jadi trauma itu sendiri apa? Trauma itu kan sebenarnya adalah peristiwa. Jadi ada peristiwa traumatik, ada trauma gitu. Peristiwa traumatik itu adalah peristiwa yang Menyebabkan. mengancam Oke. eksistensi kita. Mengancam eksistensi kita, atau kita ngelihat itu terjadi pada orang lain. Gitu. Nggak harus dialamin Nggak sendiri harus berarti dialamin ya? sendiri. Jadi Kalau kita lihat sebuah tabrakan lah tiba berdarah, itu Iya. jadi bikin traumatik. iya, penegak hukum melihat barang bukti itu bisa bikin traumatik. Dan termasuk kita misalnya melihat, kita mengakses Iya. File Epstein file-file tadi itu, itu ya. kemudian kita melihat itu juga sebetulnya itu bisa membuat itu adalah peristiwa traumatik gitu buat kita. Nah, kemudian setelah itu ada reaksi trauma. Reaksi trauma. Jadi yang pertama tuh kita belum bisa diagnosa sebagai PTSD gitu sebetulnya. Ya, jadi kita sebutnya reaksi stres traumatik gitu. Ini klinis banget ya, tapi nggak apa-apa. Aku Nggak jelasin apa-apa, dulu biar nggak jelas apa-apa. nih. Nggak Ya. apa-apa. Jadi kan nggak setiap kali Iya. segala sesuatu tuh jadi kita judulin dengan trauma. Gitu. Oh, Gitu. oke. Nah, jadi ada reaksi stres akut itu yang baru terjadi gitu. Beberapa hari mungkin ditandai oleh mimpi buruk, mirip kayak PTSD gitu, ditandai oleh mimpi buruk, terus takut, terus kemudian ada hyper vigilance gitu ya, yang deg-degan terus cemas, was-was gitu. Nah, biasanya banyak orang kalau dia mendapat dukungan sosial yang baik, mendapat perawatan medis yang baik, itu akan menurun gitu reaksinya, dan dia bisa kembali ke fungsinya. Oke. Gitu. Nah, kalau pada PTSD itu berlangsung lebih lama, sebulanan itu terjadi, terus kemudian dia gampang terpicu oleh sesuatu yang menurut dia, karena kan itu kan merusak keseimbangan kimiawi gitu ya di dalam otak dan lain-lain. Jadi ada ingatan yang sangat kuat tentang peristiwa itu yang terasosiasi dengan hal-hal yang kemudian dia lalui gitu, dia alami, dia ngelihat tempat tertentu, dia ngelihat orang tertentu, dia nyium bau tertentu gitu, seakan-akan muncul di emosi ya. Jadi muncul emosi seakan-akan dia ada di peristiwa yang sama. Padahal secara kognitif dia tahu ini beda. Gitu. Segitunya ya? Itu Wow. PTSD. Entah itu segitu itu menjiwai ya. Menjiwai banget ya? Iya. Sampai bisa masuk ke alam sadar yang dia lihat itu, walaupun dia nggak di situ. Dia nggak di situ, dan dia tahu ini bukan peristiwa itu, ini bukan orang itu, tapi reaksi fisiologiknya, reaksi takutnya itu sama seperti itu terjadi. Dan itu pun terjadi pada ya kejahatan-kejahatan yang sebetulnya kalau dibandingin kejahatan yang si Epstein ini dengan orang-orang yang terlibat, Skalanya lebih kecil ya. Gitu. Aku ada pertanyaan, mungkin ini sedikit nggak nyambung sama Epstein, tapi aku Yaudah, mau tahan nanya dulu nih kalau gitu PT-nya. Jadi aku tuh dulu pas kecil, Oh, ini konsultasi gratis ya? iya, lumayan say. Jadi pas aku masih kecil, dulu kalau misalnya aku sekolah dibangunin sama mbak aku tuh diketok gini, gitu. Nah sampai detik ini, kalau aku dengar suara gini, itu langsung kayak alert kayak gitu. Itu juga termasuk PTSD yang skala kecil nggak tuh? Sekali lagi, jadi peristiwa traumatik itu ada ancaman terhadap eksistensi kan. Nah, itu kan tidak mengancam terhadap eksistensi, tapi mungkin itu terasosiasi dengan momen gak enak, kayak harus bangun, dipaksa bangun, Iya. harus sekolah, benci sekolah gitu. harus melakukan sesuatu yang kayaknya nggak gini. suka. Ada ancaman, mungkin bisa telat, bisa jadi, dimarahin iya, gitu. benar-benar. Jadi Rasanya tuh bunyi kayak itu gitu loh. iya. Oh, ini enak atau gimana? Gak enak, Oh. kayak gitu loh. Sampai detik ini padahal tuh kayak 20-30 tahun yang lalu gitu. Iya. Berapa sih gue? Iya, segitu. Iya, itu kira-kira mirip lah. Mirip lah ya. Mirip. Tapi di skalanya kayak minor banget ya. Yes, Kecil gitu. banget. Mirip. Jadi kalau Kasian kalau misalnya yang skalanya kayak Epstein tuh Iya, traumatiknya ya itu dia. iya, mungkin ngelihat Togi. orang berfest seperti ini, jadi teringat Wow.
CFC-nya lagi pakai Bill gaji ini, Gates, gitu Bill bisa Gates. jadi, ya kan Bill Gates suka Habis pakai ada yang kayak vest gini gini nih, nih. ada yang kayak gini nih. Maria, ada yang kayak Nggak gini. mau. Lihat dong, lihat dong, ada kayak gini yang. Takut. Iya. Dan ya kalau ditanya trauma atau enggak, ya sangat sangat traumatik, dan aku nggak tahu bagaimana korban-korban itu bisa melalui menjalankan hidup mereka setelah itu dengan berusaha untuk menjadi normal. Tapi itu. as a psikolog nih, for example, mungkin in your experience, untuk berarti kan pasti ada level yang berbeda-beda ya, Mbak ya. Untuk menangani, let's say yang mungkin Skalanya berat. skala Ringan. dari ringan sampai berat, itu ada nggak stepnya bagaimana sih? Approach-nya beda Iya, nggak? approach-nya apakah psikolog kita mungkin aku orang awam datang curhat abis itu apa ya? Terus biasanya kalau psikolog tuh kalau di TV-TV ya, Yuk, kalau di duduk, film-film, duduk. jadi duduk tiduran gini, itu psikolognya kayak di sebelah situ kayak nulis gitu-gitu nggak sih? Dok kan? Enggak, Nggak selalu kayak begitu. Nggak gitu ya? Nggak selalu. kayak begitu. Karena namanya duduknya di bangku di bawah lesehan. gini ya, di panggung gitu ya. Iya, gimana? Iya. Jadi gini ya, kalau misalnya penanganan itu kan sebetulnya modalitas kita sebagai psikolog itu kan ada banyak ya dalam hal terapi Iya. gitu. Nah tapi yang pasti yang pertama itu di-assess dulu. Gitu, di-assess dulu. Kalau untuk kesehatan masalah kesehatan jiwa gitu, itu pasti memang assessnya sampai dengan saat ini adalah self report. Sejauh mana dia bisa mereport tentang apa yang terjadi pada dirinya, itu adalah modal diagnosa kita. Self Harus report tuh. ini which is a Dari diary diri ya. sendiri. Dari diri sendiri atau dilaporkan oleh orang lain. Oke. Gitu, itu bisa jadi, itu bukan self report tapi juga berupa report secara verbal gitu ya. Dari orang lain, kalau misalnya orang lain yang bawa atau orang lain tuh merasa lebih mampu menggambarkan dibandingkan si orang yang datang gitu. Nah, itu itu adalah modal utama gitu. Nah, memang nanti akan dibantu oleh tools-tools. Misalnya kalau misalnya trauma itu ada tools-tools tertentu yang bisa kita pakai gitu. Trauma itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu memang dia cenderung menghindari hal-hal yang membuat dia terpicu. Jadi dia nggak bisa menghadapi itu. Kalau ketemu ini balik, ini nggak mau ngelihat Sampai gitu, itu segitunya ya? ada. Terus kemudian ada misalnya pikiran yang datang menyisip gitu ya, terus menerus Kayak lagi gitu. setan lewat gitu-gitu ya. Iya, yang tiba-tiba muncul aja gitu ke dalam kepalanya. Nah, itu tuh ada tools yang bisa mengukur itu. Tapi pada Oke. dasarnya wawancara klinis itu adalah tools yang paling baik gitu. Nah, terus kemudian setelah didiagnosa kemudian kita akan lakukan, kita akan pilih terapinya paling cocok. Nah, yang pertama memang pada orang-orang dengan trauma tertentu itu kan mereka adalah nggak bisa berfungsi dengan baik karena mereka kalau ketemu pemicu-pemicu kecil mereka nggak bisa function dengan baik. Ditandai dengan yaitu dengan perubahan fisiologis yang seperti menghadapi ancaman. Jadi bisa nyambung ke kondisi fisik ya? Sangat, trauma itu sangat fisik Oke. responnya. Deg-degan, keringat dingin, gitu. Bisa jadi diem, nggak ngapa-ngapain gitu, atau bisa jadi agresif gitu. Pada veteran-veteran yang trauma gitu Iya. kan, itu ada yang misalnya jadi menyerang, Iya. gitu. Dengar suara apa gitu langsung ke trigger gitu ya? Gitu. Nah jadi yang pertama memang yang perlu diperbaiki gitu ya, kita bantu itu adalah bagaimana mereka mampu mengelola respon fisiologis itu. Gitu. Kalau di dalam psikologi itu memang ada terapi gitu yang cukup yang evidence based dan cukup berhasil, itu CBT, Cognitive Behavioral Therapy gitu. Cognitive Behavioral Therapy itu adalah kita mengintervensi dari segi kognisi ya, bahwa ada pemikiran-pemikiran otomatis yang perlu di switch off atau diganti dengan alternatif pemikiran yang lain. Misalnya ini ancaman, ini saya akan mati gitu kayak gitu ya. Dengan yang pikiran lain bahwa belum tentu itu terjadi, ini adalah tempat yang lain gitu ya, ini peristiwa yang lain, ini orang yang lain, dia bukan orang itu misalnya. Terus kemudian dari behavioral itu kita bisa intervensi dengan mengajarkan cara dia untuk meregulasi respon fisiologisnya. Tapi kita harus ingat, jadi gini, satu, mengintervensi pikiran itu jauh lebih sulit daripada mengintervensi tubuh. Oke. Jadi kalau kita ngelawan pikiran itu berdasarkan pengalaman klinis ya, itu lebih susah. Lebih susah. Jadi kayak pikirin yang lain, tapi badannya tuh lagi ketakutan gitu. Susah itu ya?
susah. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya badannya lagi ada respon-respon fear, cemas gitu, itu isinya itu adalah energi gitu. Oke. Isinya tuh energi. Jadi karena Energi ini positif atau negatif, nggak baik? nggak ada baik atau baiknya. buruknya, tapi itu adalah energi. Karena begitu kita ketakutan kan pompa jantung kita tuh jadi berlebih gitu ya, kita jadi melek. Terus kemudian badan kita jadi tegang. Itu kayak kita mau fight gitu, atau kita mau lari, atau kita mau nge-freeze, jadi diem aja gitu. Ada kan binatang-binatang yang saking takutnya bisa mati aja gitu. Kayak hamster. Iya, hamster gitu. Dengar suara bersin dikit mati. Iya, Ini kan gitu. Matinya selalu aneh-aneh kalau hamster. Hamster? Yes. Oh gitu. Oh jadi kita balik tentang hamster. Enggak. gitu. lanjut. Nah, terus setelah itu jadi energi itu yang sebaiknya memang kita salurkan dulu gitu. Oke. Dan energi itu kan harus disalurkan dengan bergerak. Olahraga. Gitu ya. Iya, kayak misalnya lu butuh apa? Butuh marah, butuh memaki, butuh ngomel, butuh bergerak gitu. Kita memang tapi memang harus diarahkan, karena kalau enggak Bisa akan kemana-mana ya akan malah ya. kemana-mana. Bisa negatif lah, bisa Bisa nggak baik. negatif gitu, dan bisa overwhelm saking begitu banyak yang energi itu yang ada gitu. Jadi memang kalau ini pilihan pribadi gitu ya, sebagai profesional itu biasanya saya akan Kasihin kayak gitu. disalurkan dulu energi itu gitu, entah marah, entah nangis, salurin aja tuh ya pokoknya disalurkan energinya. dulu gitu. Baru setelah itu masuk ke intervensi yang fisiologi gitu ya, yang ke arah relaksasi gitu. Kalau ini muncul, terus apa yang harus ngapain, dilakukan? Ada banyak juga modalitas Step-stepnya. relaksasinya gitu. Baru setelah itu kira-kira sudah mulai pede untuk dilakukan, baru ke kognitif gitu. Itu kalau itu step by step-nya. Step by step-nya. Oke. Gitu. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah ya dukungan sosial, Dukungan orang sekitar ya berarti. dukungan ya? orang sekitar. Kalau nggak punya ya cari Mau nggak mau kelompok ya. gitu, atau ya jadi psikolognya untuk sementara menggantikan peran dukungan sosial itu sementara waktu sampai dia bisa mengakses mencari dukungan sosial yang lain Oke. gitu. Makanya mungkin kalau misalnya di Korban. luar negeri itu kan banyak banget, misalnya ada orang yang mau berhenti narkoba atau berhenti minum alkohol, ada kan komunitas mereka kayak Alcoholic Oh, iya. Anonymous gitu kan. Jadi Iya. ada memang moral support dari sekitarnya ya dok ya. Betul, dan pada misalnya kayak yang reaksi stres akut itu, kenapa kemudian itu jadi bisa tidak develop menjadi PTSD gitu, itu memang yang paling penting itu adalah dukungan sosial. Iya sih. Gitu. Dan ya biasanya orang-orang akan punya resiliensi yang baik gitu ya untuk pulih dengan sendirinya gitu, karena mekanisme tubuh kita pun sebetulnya juga sudah dirancang untuk bisa pulih. Oke. Gitu. Bisa pulih berarti ya. Bisa pulih. Bisa. Gitu. Tapi agak susah mungkin ya. Yes, Butuh tapi proses. butuh Butuh proses proses. sama butuh mindset yang tepat bahwa saya sudah punya modalitas di dalam tubuh saya untuk saya bisa pulih. Gitu. Tapi penasaran sih dok, mungkin balik lagi ke kasusnya Epstein juga ya. Pernah nggak sih, bukan untuk dari segi pengalaman ya, untuk nanganin dari segi kekerasan sexually atau enggak atau begitu, pernah nggak sih ngalamin Menangani Iya, pasien mungkin yang mengalami kekerasan. Iya, kayak atau enggak bisa dibilang dia yang melakukan, nggak ya? enggak. Sering kan butuh diterapi Sakit juga aja. tuh kalau orang kayak Oh, gitu iya ya dong, kan. butuh. Butuh banget tuh diterapi. Iya, ada nggak sih kasus atau banyak nggak sih kasus sekarang Di ini? Indo. Iya. Kalau banyak aku nggak punya datanya ya. Oke. Kalau yang aku hadapi, terus kemudian informasi dari teman-teman yang juga Iya. memang bekerja di Jawat situ lah ya ya. memang banyak ya. Dan pernah juga menangani gitu. Nah, untuk nanganin Kasus-kasus mereka ini kekerasan bisa nggak sih mereka balik lagi ke normal? Karena kan pasti kan tadi kita sempat bahas panjang lebar ya mengenai traumatik, ada yang berbeda. Nah, in your experience atau nggak mungkin sama teman-teman juga, psikolog juga, ada nggak sih pasiennya akhirnya 100% dia sehat lagi? Bisa, tapi kita harus terima bahwa akan ada momen relapse. Iya Gitu. sih. Momen Harus terima tuh ya. Harus terima bahwa akan ada momen relapse. Relapse itu kayak apa sih? Balik lagi gitu ya. Reaksinya dari apa? Apa yang orang itu akan lakuin lagi? Mungkin dia Marah-marah akan kah? timbul kecemasan lagi, Kambuh lagi tuh kambuh ya. lagi gitu. Misalnya ada pada satu periode di dalam hidupnya itu dia sudah oke gitu, sudah bisa berfungsi dengan baik, terus nanti ada momen di mana Relapse. kambuh lagi nih gitu.
Jadi misalnya jadi takut berangkat kerja, terus jadi kayak depresinya mulai muncul. Nah itu sesuatu yang kita perlu terima ya, ditangani Wajar lagi aja memang, gitu. memang akan seperti itu ya. Dan Iya, ya. gitu. Karena kalau kita tolak kemungkinan relapse itu, ya akan menimbulkan stres baru gitu. Kita cemas Kasian karena lagi kita ya. cemas takut relapse. Karena kan kalau Double-double. relapse itu jadi gagal, padahal tidak. Gitu. Oke. Relapse itu sesuatu yang ya memang justru terjadi. predictable gitu, bahwa akan ada momen di mana relapse mungkin pada saat situasi sedang tidak baik-baik saja dalam hidupnya saat itu gitu. Dan mereka nanti akan dikasih terapinya Biasa. ketika memang mereka Relapse. relapse atau apa, you should breathe atau apa, Iya. olahraga, think atau Atau datang hitung-hitungan. lagi gitu, misalnya udah setahun nih nggak datang, terus nggak konsul lagi gitu ya, oke datang lagi gitu, kita akan lakukan terima terapi juga lagi. ya, Kak, Oh iya ya? dong. Oke. Gitu. Tadi aku kasih ini kan sempat bilang kalau kita tuh harus menyalurkan energi. Ini terakhir mungkin ya pertanyaan aku kepo banget dari kepikiran. Tahu nggak sih yang lagi ada rame-rame datang ke tempat terus mukul barang? Tahu nggak? Aku pernah ada dikasih itu, tahu yang kan. yang marah-marah kan? Iya iya Apakah iya. itu salah satu tempat Terapi. penyaluran Terapi. yang baik atau enggak? Nah, ini aku sempat diinfokan nih sama ada salah Kira seorang aku temanku. sempat ngelakuin kayak Aku gitu selalu katanya. kayak gitu. Ya belum. Ya. Terjawab. Tapi sebetulnya Tapi gini. pengen sih kayaknya sih Gini, guys. kan sebenarnya Ajak-ajak gini, ya. Gitu. bergerak gitu ya, do something, pokoknya melakukan sesuatu yang energi itu bisa keluar. Sebenarnya kalau menurutku, jadi pada dasarnya ketika orang dalam krisis, apapun yang mau mereka lakukan selama tidak merugikan orang lain itu sepertinya aja. sebenarnya fine-fine aja. Oke. Tapi memang kalau gini, Tapi jangan sebenarnya objektif. gini, kita iya bisa kayak begitu, atau asal kita tahu bahwa itu bukan cara satu-satunya. Oh. Gitu, to destroy things itu bukan cara Agree. satu-satunya, dan bukan cara yang sebetulnya konstruktif juga gitu untuk menyalurkan energi itu. Ada pilihan-pilihan lain. Tapi bayangkan deh, itu kan di suatu tempat ya, itu pasti bukan di rumah kita. Kalau di rumah Iya. kita mungkin kita ngancurin piring, barang segala macam. Dengan kita jalan ke tempat itu, ke mobil, ke ini terus nyetir Nyetir. gitu, itu kan sebetulnya kita sudah memberikan Udah ruang memberikan. buat kita untuk bergerak gitu. Iya, Jadi iya. Oke. kenapa terus ganti extra baju, effort. ngambil ini, itu sebenarnya pada saat itu aku membayangkan sudah ada energi yang terilis gitu sebelum sampai ke sana, sebelum sebelum nyampe ke sana. banting-banting gitu ya. Mungkin di situ akhirnya ada sensasi tertentu yang diperoleh di luar dari hanya melepas energi gitu. Jadi any kind of action will do Nggak apa-apa sebetulnya. ya. Tapi yang penting tadi mungkin bisa dikasih notes ya, jangan dipikir destruktif adalah jalan satu-satunya kali ya. Betul. Dengan lo jalan ke situ aja sebetulnya rasain aja sensasi yang Ngeluarin itu energi. sebenarnya itu sudah cukup rilis gitu. Nggak usah sampai Banting-banting gitu. Pada Udah tuh bayar lagi ya. gitu. Tapi kalau udah sampai, kalau itu ternyata cukup menyenangkan pada saat itu, ya udah Ya silakan. udah, jangan sampai kecanduan aja kali ya. Iya, nanti barangnya habis itu lu jadi Bingung. bete, bingung juga. Nyari. Tapi kalau kita stres habis itu kita teriak di bawah bantal itu boleh nggak sih? Dan? Boleh. Oh, Sering oke. ya? Enggak. Cuman pengen tahu aja sih. Ya boleh aja dong. Boleh aja ya. Boleh aja, asal nggak merugikan orang lain gitu, terus juga nggak merugikan diri kita sendiri. Kalau di kosan terus jadi dimusuhin sama teman-teman Oh, iya misalnya, benar. Merugikan ya kan ya. merugiin Iya. diri sendiri gitu. Jadi oke. ya Wow. Interesting. Tapi bisa dibilang juga ini ya, maksudnya kesimpulannya memang we have to know our body juga ya. Betul. Karena kita nggak tahu kalau memang kita under stress atau apa ya. Cuma baik lagi, kalau aku tuh kalau saya stres asik. Lagi kalau olahraga, Oh iya, itu bagus. gitu. Kalau seandainya biasa pedal, Iya. basket gitu, atau enggak main tenis, memang aku sukanya ribut. Jadi gini, kalau aku main tenis, pasti gue suka teriak-teriak ini. Oh iya. Mbak, maksudnya orang mungkin ini orang apaan sih? Cuman that's my stress relief ketika Iya. main tenis, gue Ya, teriak. gitu. Iya. Dimusuhin gak sih? Enggak sih, Enggak ya? gue intimidasi supaya kalah. Jadi gue serang tuh psikisnya. Lu main Gua main mental tenis. ya berarti ya Iya, di situ. mental. Serius. Tenis, pedal, gue sikat mentalnya. Tapi tetap kalah juga sih. Ya udah, mental gue yang Ya, kena. it's okay lah ya. It's okay lah ya. itu bagus tuh, olahraga gitu kan, jogging gitu, terus Kadang-kadang masak, keluar aku masak. Masak telur, nasi, beras. nyanyi, MBG. misalnya Nyanyi, suara Pakai di kencang dapur MBG gitu. apa? Ya, Ya ada nggak mungkin Kak Cindy ya pesan-pesan buat pendengar kita Yes. gitu.
Terkait apa nih? Terkait dengan Epstein. Bukan dong. Terkait trauma kalau misalnya Iya. mungkin punya Terkait trauma, trauma. how to overcome it. Iya, tips and tricksnya. Jadi gini ya, aku terakhir itu ada diundang ke suatu podcast itu ngomongin soal ada teman-teman yang karena konsum informasi dari sosmed, akhirnya kemudian mereka developing kecemasan. Ya, Cuma dari konsumsi berita doang Yes, gitu. gitu. Scrolling jadi anxiety. gitu. Dan kabarnya sekarang terutama di Amerika ya, kalau kemarin aku ketemu sama orang banyak lagi pusing elit global nggak, mereka gitu, teman-teman di rumah sakit nggak gitu. enggak. Tapi kalau mungkin banyak gitu yang consuming itu gitu. Jadi ini aja sih, hati-hati gitu. Maksudnya gini, kita boleh mengakses informasi tapi kita juga harus cek satu, apakah seberapa penting informasi ke lo, apakah lo cukup untuk tahu generalnya aja gitu, terus kemudian move on, apakah lo harus tahu yang sedetail-detailnya Harus sampai dalam banget tuh ya. ngelihat seluruh filenya itu. Kalau misalnya memang menimbulkan kecemasan, stop dulu gitu. Oke. Karena itu kan ada jutaan files Berarti dan bisa dibilang pun juga menggunakan Butuh sosial media waktu. pun juga harus tahu batasnya ya, Mbak Harus ya. bijak untuk ya. saat ini, kalau kita ngomong korban Epstein, kayaknya mungkin kalau dikasih ini ya terlalu jauh ya pesannya ya. Tapi Iya. mungkin teman-teman yang mengkonsumsi itu, Konsumsi. gitu. Satu itu bisa jadi developing kecemasan. Yang kedua ya mungkin bisa jadi ada kayak semacam kebaalan psikologis gitu. Jadinya Craving Balance psikologis jadinya. tuh kayak gimana? Craving. dalam arti nggak merasakan emosi yang kuat melihat atau melihat perilaku-perilaku itu, nggak Menormalisasi mengetahui jadinya. gitu. Itu adalah respon trauma juga soalnya. Dua sisi yang sangat Tapi Yes, itu hati-hati. iya, agak beda-beda tipis ya antara menormalkan hal tersebut, melihat itu, aku udah biasa, karena aku udah terbiasa kali ya. Gitu bahaya karena juga ternyata ya. Iya. coba beberapa bulan yang lalu mana mungkin sih kita ngomongin itu di media gitu. Orang-orang itu kita sebut terus ritualistik yang katanya terjadi itu tersebut. Nah, pada akhirnya kan kalau itu terlalu sering kita konsumsi, jadi ada semacam kebaalan emosi gitu yang terjadi Iya, gitu. Kalau tidak yang ekstrim satu lagi Kayaknya kecemasan. sama juga kasus di Indonesia, masalah ijazah Jokowi. Wah, capek gue. Capek, asli udah too much. Di awal Yes. mungkin menarik, lama-lama ya. Ini masih mending too gue much. ngomong-ngomongan tau daripada ngomong itu. Wah, gila. Tapi ya udahlah ya. Udahlah ya. Semoga apa yang disampaikan Kak Cindy ini bisa bermanfaat buat Iya, kita iya, semua iya, yang iya. mungkin Bermanfaat sih. punya trauma atau enggak, jadi lebih tahu sama yang Yes. namanya trauma dan peristiwa traumatik Ya. tadi. Ya, sama jangan takut datang ke psikolog atau ke psikiater. Iya, karena banyak atau banget ke ya, kayak- profesional kesehatan jiwa. Benar, sebenarnya sih kalau gitu kan bukan berarti kita orangnya gila atau nggak orang kita yang sakjiu iya, gitu kan. Enggak lah. gitu. Orang yang normal pun Tapi gue juga yakin lo butuh sih ke psikolog. Kayaknya sih ya kan, kayaknya. Kak. Maksudku kelihatan banget. itu dari dia, mukanya. tanpa aku sadari memang aku orangnya biasa aja sebenarnya sih ya. Tapi Lo orangnya asik. emang gak punya trauma, tapi lo bikin orang trauma. Itu adalah lo. ya. Tapi mungkin kalau seandainya mau ketemu, mau konsultasi ke Iya, Mbak mau Cindy kasih kemana nih, nih? kemana? Kan Biasa. katanya nggak ada sosial media. Enggak. Ini dia nih keren nih. Gue mau delete nih. Gara-gara Mbak Cindy datang, gue mau delete ya Instagram gue guys. Gue nggak mau pakai lagi. Gue lihat. Oh, kau boleh tahu kenapa sih nggak pakai Instagram? Eh, Toxic ya? nggak sempet satu. Atau lagi detox? Enggak, emang nggak pernah punya kalau Instagram. Nggak pernah punya. Aku terakhir Punya punya apa? Facebook. Friendster? Friendster pernah punya. Abis Oh, itu MySpace. nggak pernah punya. Nggak. Terakhir Facebook, terus Facebook nggak ngerti terlalu banyak yang harus Macem-macemnya dinavigate ya. gitu. Terus ini apa? Kalau Friendster tuh masih bisa ngobrol nggak sih? Masih Enggak nulis ya? di wall. Komen-komen doang sih Kayak- sebenarnya sih ya. kayak- Tapi itu kayak tahun berapa deh tuh Friendster? Lama sebelum Facebook jauh. Ya, pokoknya pas Friendster tuh kan bukan banget chat room, mereka. bukan ya? Main pet nggak dulu pet? Enggak. Ya. Ya. Gitu. Aduh. Facebook udah selesai karena nggak Ya udahlah, ngerti. kita stopnya di Friendster aja deh kok kayak gitu ya. Iya. Kamu udah dapat lagi. MIRC kayaknya. Wow, wey. LC-nya ada live MIRC. connector. Alias Iya. MSN Messenger. Tembung-bung. MSIT. Hah? MSIT main nggak MSIT? MSIT enggak? MSN MSN nggak pernah Messenger? dengar juga. Ibadi. Atau Enggak. Ibadi Nggak ada. jadi satu aplikasi yang bisa Yahoo Messenger, MSN. Oh, nggak tahu. Enggak. Aku lebih Kolot deh. ke Friendster, MSN Messenger, MRC dulu masih nyalain MRC. pas itu. Ya, kalau Friendster itu kan sudah bukan chat room Bukan lagi chat, kan. itu lebih Udah ke koneksi alias Iya, ya. Facebook Abis ya. itu udah mulai nggak ngerti, terus sekarang udah nggak sempet.
Oh gitu. Sibuk, Gitu. Wak. Banyak orang Banyak kurang orang gila ya? Enggak, sehat maksudnya di Indonesia ternyata yang butuh konsultasi, Iya, termasuk iya, lo. iya, Gitu iya, kan iya. lagian informasi-informasi aku bisa dapat dari mana aja. Ada yang Bener cerita Dari juga klien, sih. dari kita. barusan Benar. yang itu Nah. gitu kan Yang M. tahu gitu. Untuk pengen hubungi Gue kan nggak tahu Mbak detailnya Cindy nggak di apa-apa. mana nih? Ke rumah sakit Tarakan aja. Rumah sakit Tarakan guys Prakteknya ya. tiap hari apa, Kakak Cindy? Senin sampai Sabtu. Wah, lengkap banyak banget tuh klien kayaknya lagi sakit di Indonesia. Tapi harus Itu by bantu. appointment ya. Oh Oh, gitu. baik, appointment-nya ke Senin Ke langsung rumah sama rumah sakit. sakit Tarakan aja. Aku mau konsul sama Kak Cindy gitu. Iya boleh. Hari Minggu. Ntar diarahinnya ke Nggak Objin. ada. Kak Cindy yang Objin. Enggak dong. Bukan. Nggak ada Nggak di ada. situ yang objek. Alhamdulillahnya nggak ada ya. Cindy yang Oke objek. oke. Jadi intinya pun kalau kita pun ke psikolog pentingnya pun juga nggak harus karena memang kita ada apa-apa kan. Enggak, jadi kalau ada orang nanya kapan harus ke profesional, kalau jawabanku sih ya kapan aja. Memang lu berasa harus ngomong sama seseorang karena di dalam modern life seperti ini kan Yang chaos. teman-teman pun juga nggak selamanya available kan. Bener. Gitu. Bener. Mau ditelepon punya kesibukan sendiri, saudara kandung gitu kan udah nggak bisa kita intervene semena-mena gitu. Jadi benar. ya tidak ada masalah yang terlalu remeh untuk kita Datang datang ke ke psikolog. psikolog. Kayak Nah. tadi menggantikan duksos sementara, dukungan sosial sementara sampai lo mengakses dukungan sosial yang Yang lain. benar. Nah, Gitu. itu dia Mantap guys, tip banget. dari Wow. Mbak Cindy. Baik, terima kasih Mbak Cindy atas Makasih. sharingnya. Thank you so much. Semoga membantu kita semua untuk terkait dengan kasus Epstein ya, nggak sih Iya, ya? Epstein. Lebih ke terhadap kesehatan ya, traumanya ya. Alright guys, we'll see you guys next week on a different episode. I go by the name of Togi Sinaga. Maria Andromeda. Cindy. Bye. Bye. See you next week. Dadah.